Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh peserta webinar kali ini. Selamat siang juga untuk Dr. Wibowo. Hari ini kita akan menghadiri webinar mengenai diabetes mellitus terhadap lansia. Pertama saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari Dr. Wibowo. Nama Dr. Wibowo Mustoko Nugoro, spesialis penyakit dalam. Tempat tanggal lahir di Jakarta 24 September. Agama Islam, status pernikahan menikah dengan 2 orang anak. Pendidikan formal, pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta tahun 2009. Lalu tahun 2017 menjalani pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit Dr. Muwardi FKUNS Surakarta. Pengalaman bekerja dari 2009 sampai 2010, merupakan dokter jaga 24 jam di Klinik Sentra Medika Jakarta. Lalu 2010 sampai 2013 dokter umum di Rumah Sakit Eka Hospital BSD Siti Tangerang. Lalu 2013 sampai 2017 merupakan residen ilmu penyakit dalam di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Di 2018 sampai 2019 merupakan mengikuti wajib kerja dokter spesialis di RSUD Kuala Kurun, Kalimantan. Lalu sekarang Dr. Wibowo praktik di Rumah Sakit MH Tamrin Ciangsi. Selanjutnya untuk kita langsung mulai saja webinar kali ini. Pada Dr. Wibowo saya persilahkan. Oke, terima kasih dokter. Jadi kalau kita masuk ke definisi diabetes sendiri adalah suatu penyakit kronik di mana pada kondisi ini pankreas pada tubuh kita tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup, atau ketika tubuh kita tidak bisa menggunakan insulin yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini berdasarkan kriteria diagnosis diabetes sendiri, itu ada kriterianya, yaitu berdasarkan pemeriksaan gula darah. Yaitu jika pemeriksaan gula darah plasma puasa lebih dari 126 mg per desiliter ini, atau pemeriksaan glukosa plasma lebih dari 200 mg per desiliter dengan pemeriksaan toleransi tes glukosa oral, atau pemeriksaan glukosa plasma lebih dari 200 mg dengan keluhan klasik. Biasanya keluhan klasik ini pasien datang dengan sering kencing, sering haus, ya, sering lapar, ya. Atau yang terakhir kriterianya dengan pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5%. Nah, ini kalau salah satu dari kriteria ini ada yang masuk, berarti ini sudah kita bisa katakan pasien tersebut terkena diabetes mellitus. Nah, berdasar ini juga di bawah bisa kita lihat tabel, ya. Jadi kapan kita sebut seseorang ini terkena pre-diabetes. Jadi belum sampai ke diabetes, tapi sudah mulai masuk ke area pre-diabetes. Nah, itu kalau dari HbA1c-nya itu antara rentan 5,7 sampai 6,4, gula darah puasanya 100 sampai 129, dan glukosa plasma 2 jamnya 140 sampai 199. Nah, klasifikasi. Jadi untuk diabetes sendiri ini dibagi beberapa tipe. Ya, mungkin kita sudah tahu, ya, sering dengar tipe 2, cuma memang ada beberapa tipe. Yang pertama tipe 1. Tipe 1 ini biasanya disebabkan karena kerusakan dari sel beta pankreas sehingga terjadi defisiensi insulin absolut. Itu artinya pankreasnya benar-benar gagal dalam menghasilkan insulin. Biasanya ini disebabkan oleh penyakit-penyakit autoimun, idiopatik, ya. Nah, ini yang tipe 2. Kalau tipe 2 ini memang kan kasusnya banyak yang sering kita jumpai, ya. Jadi bervariasi. Di sini memang gangguannya bisa melibatkan pankreas juga. Jadi terjadi penurunan sekresi insulin namanya yang bersifat relatif, jadi tidak absolut, ataupun gangguan pada reseptor insulinnya sehingga tubuh tidak mengenai insulin yang ada pada tubuh kita sendiri. Nah, ini ada juga diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional ini diabetes yang terjadi pada orang hamil. Jadi pasien itu tidak ada riwayat diabetes sebelumnya, namun pada waktu hamil gula darahnya tinggi. Nah, ini biasanya terjadi pada trimester 2 atau 3, ini kita sebut dengan diabetes mellitus gestasional.
Kemudian ada diabetes mellitus tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain. Nah, ini biasanya berkaitan dengan beberapa sindrom, ada sindrom Modi ya, ada penyakit-penyakit pankreas seperti pankreatitis, fibrosis kistik, atau yang disebabkan oleh obat-obatan. Nah, biasanya obat-obat yang paling sering menyebabkan diabetes ini kan pakai steroid jangka panjang. Nah, ini patogenesis diabetes pada lansia. Jadi apa sih bedanya diabetes pada usia di atas 60 tahun atau dengan usia yang masih di bawah 60 tahun? Ternyata memang ada perbedaannya. Jadi kalau pada diabetes pada usia lanjut ini memang sudah ada terjadi perubahan struktur, jadi perubahan komposisi tubuh. Nah, di sini pada usia lanjut massa otot itu cenderung akan mengecil. Nah, digantikan dengan jaringan lemak. Jadi biasanya pada usia lanjut ini ototnya mulai mengecil, diganti jaringan lemak. Seperti kita ketahui, cadangan glukosa itu paling banyak disimpan di otot dan di hati. Jadi kalau massa ototnya menciut, otomatis penyimpanan glukosa terganggu. Nah, glukosa dalam darahnya akan tinggi. Kemudian yang kedua, penurunan aktivitas fisik. Nah, ini memang ya secara fisiologis pada usia lanjut fisiknya sudah mulai lemah, aktivitasnya mungkin sudah tidak sebanyak waktu muda. Nah, ini juga berakibat penurunan reseptor insulin. Jadi insulin itu mempunyai reseptor di dalam tubuh kita. Ini dia akan lebih aktif pada orang yang olahraga ya, jadi yang banyak aktivitas. Nah, pada usia lanjut karena aktivitasnya sudah menurun, reseptor ini jadi menurun sensitivitasnya. Yang ketiga, perubahan pola makan akibat berkurangnya jumlah gigi. Nah, ini memang kan biasanya pada usia lanjut giginya udah pada banyak yang ompong. Nah, ini kadang-kadang jadi kalau mau makan biasanya seneng yang lunak, yang manis. Nah, ini juga bisa mempengaruhi juga kejadian untuk diabetes pada lansia. Dan keempat, perubahan neurohormonal. Jadi ya secara fisiologis pada usia lanjut karena fungsi organnya sudah mulai menurun, dalam hal ini pankreas, jadi sekresi insulinnya juga sudah menurun, tidak sebagus pada waktu usia masih muda. Dan penyakit-penyakit sebelumnya, nah ini penyakit sebelumnya ini biasanya memang pada usia lanjut ini seringkali sudah ada penyakit komorbid, misalnya dia sudah dari riwayat stroke, jantung. Nah, ini juga akan mengganggu juga keseimbangan hormon dalam tubuhnya. Dan yang terakhir, pemakaian obat-obatan. Nah, obat-obatan ini memang kasusnya belum juga tidak ini ya jarang. Jadi banyak sekali pasien-pasien usia lanjut ini yang memang menderita sakit sendi. Nah, seringkali mereka memberi konsumsi obat-obat seperti anti nyeri, anti radang yang sifatnya ini memang bisa memicu kenaikan gula darah dalam tubuh kita. Nah, manifestasi klinik, gambaran kliniknya seperti apa nih diabetes mellitus pada usia lanjut dengan yang usia masih produktif ya. Jadi pada usia lanjut ini gejala klasiknya yang tadi saya sampaikan, sering rasa lapar, haus, sering kencing, ini tidak selalu muncul. Jadi kadang-kadang pasien nggak ada keluhan biasa-biasa aja ya. Jadi lebih banyak sifatnya dia gejala tidak khas, kadang cuma lemes-lemes saja. Nah, ini yang seringkali terlambat terdiagnosa. Jadi seringkali pasien ini datang sudah dalam keadaan komplikasi. Jadi misalnya dia datang udah komplikasi kardiovaskuler, jadi udah ada serangan jantung, ya stroke, atau ada hipertensi, atau pasien datang dengan kondisi sudah luka pada kaki yang sulit sembuh, kesemutan, ya, atau juga bisa juga gangguan pada mata. Jadi pasien datang dengan keluhan katarak, ya susah melihat, ada sampai kebutaan. Dan beberapa kasus juga bisa sampai pada kasus gagal ginjal atau infeksi saluran kencing yang berulang. Nah, ini yang sering kita temukan pada usia lanjut karena yang tadi gejalanya tidak khas. Nah, komplikasinya ya tadi sempat saya singgung, jadi ada risiko kardiovaskuler ya, penyakit jantung koroner, stroke ya, PAD ini penyakit peripheral arterial disease, penyakit pembuluh darah di kaki, kelemahan fungsional. Jadi biasanya usia lanjut kalau sudah kena diabetes, fungsional fisiknya itu akan menurun. Gangguan penglihatan ya, paling sering katarak, terus luka pada kaki, dan gangguan keseimbangan. Nah, ini tujuan penata laksanaan. Jadi dalam penata laksanaan diabetes ya secara umum kita tujuannya meningkatkan kualitas hidup. Ya, dengan cara jangka pendeknya itu kita menghilangkan memperbaiki kualitas hidup, mengurangi risiko komplikasi akut. Jangka panjangnya ya mencegah atau menghambat progresivitas dari komplikasinya, yaitu mikroangiopati dan makroangiopati yang tadi sempat saya singgung. Dan memang tujuan akhirnya ya kita menurunkan
tingkat kematian dan kesakitan pasien diabetes. Nah, bagaimana caranya ini supaya bisa tercapai? Nah, ini perlu dilakukan kendali gula darah, tekanan darah, berat badan, profil lipid yang dilakukan secara komprehensif. Nah, ini manajemen diabetes mellitus secara komprehensif ya, secara umum. Jadi ini memang tidak dibagi untuk yang lansia atau tidak. Ini berdasarkan American Endocrinology. Jadi pertama itu kita modifikasi dulu gaya hidup. Jadi Bapak Ibu yang memang memiliki diabetes, jangan langsung buru-buru kita ke obat. Jadi kita kendalikan dulu berat badan. Kalau memang ada obesitas, bagaimana kita atur pola makan supaya berat badan itu tidak gemuk ya. Kemudian aktivitas fisik harus aktif ya, harus ada olahraga, tidur juga harus cukup. Kemudian ini pengaturan mencegah hipoglikemia. Ini pada pasien-pasien usia lanjut biasanya mudah sekali terjadi hipoglikemia. Ini yang sering kita hindari karena risiko hipoglikemia pada usia lanjut itu bisa berakibat fatal karena bisa mengganggu saraf jari otak. Jadi hipoglikemia ini biasanya pengaruhnya karena dari obat. Jadi seringkali pada usia lanjut ini pola makan yang sering berubah. Kadang pasien itu makannya banyak, kadang sedikit. Nah, ini yang dosis obatnya itu sebetulnya dia sudah baku ya. Jadi sudah mengikuti pola makan harian, tapi kalau pola makannya berubah-berubah, nah dosisnya ini juga jadi tidak stabil. Nah, akibatnya seringkali makan sedikit, minum obat, langsung ngedrop gulanya. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, mencegah penambahan berat badan. Yang keempat itu target gula darah secara individual. Jadi pada diabetes mellitus ini memang diharapkan pasien itu secara mandiri memiliki sebisa mungkin memiliki alat pengecekan gula darah juga untuk kontrol harian, misalnya seminggu sekali, misal dicek untuk pengecekan gula darah sehingga bisa tahu kondisi-kondisi kalau pas lagi tinggi, kadang-kadang kan tidak ada keluhan. Nah, ini kalau punya alat sendiri akan sangat membantu. Kemudian HbA1c, nah ini biasanya nanti sama dokter kalau di rumah sakit akan dipantau misalnya HbA1c. HbA1c ini mestinya ini menilai rata-rata gula darah kita dalam 3 bulan terakhir. Bagaimana rentannya, apakah bagus atau tinggi ya. Kemudian pilihan terapi itu nanti disesuaikan dengan kondisi HbA1c ini. Ini nanti dari dokter biasanya akan menyesuaikan terapinya. Ya. Kemudian komorbid. Nah, ini komorbid juga memang harus dipastikan, harus di screening ya. Jadi pasien-pasien diabetes apalagi pada lansia, semua komorbid komplikasi itu harus kita lacak supaya bisa tertangani dengan baik. Nah, targetnya ini memang ini semua yang bisa kita lakukan ini targetnya sebisa mungkin secepat mungkin. Kalau bisa kurang dari 3 bulan, karena makin lama komplikasi ini tertangani, gula darahnya tertangani, itu komplikasi akan mudah terjadi. Ya. Nah, ini terapi gaya hidup ya, berdasarkan stratifikasi faktor risiko. Jadi ada pertama nutrisi, jadi kita jaga nutrisi melihat berat badan optimal ya, restriksi kalori ya. Memang untuk kalau ini kan memang untuk gula ini memang kita menghindari makan makanan yang manis, sirup, madu, kue-kue manis, gula pasir, gula merah. Untuk nasi memang sebisa mungkin harus ditakar ya. Jadi bisa di switch ke beras merah ya. Jadi memang kalau untuk karbohidrat nasi putih memang agak cenderung tinggi. Kemudian aktivitas fisik ya, ini dianjurkan untuk olahraga 150 menit per minggu atau minimal 30 menit tiap hari ya. Jadi bisa pemilihan aktivitas fisik ini juga dilihat juga dari kemampuan fisiknya. Kalau memang fisiknya bagus, sehat, usia lanjut itu maka bisa sambil jalan, jogging. Namun kalau memang ada keterbatasan misalnya gangguan keseimbangan, pasien itu gangguan penglihatan, ini dianjurkan olahraga yang ringan-ringan saja. Jadi bisa senam di tempat sambil duduk. Biasanya kalau pada usia lanjut ini untuk aktivitas fisik dianjurkan memang yang sifatnya melatih beban, jadi melatih kekuatan otot supaya tidak mudah atrofi atau mengecil. Nah, ini pola tidur ya ini memang dianjurkan 6-8 jam per malam. Nah, ini kendalanya sendiri pada usia lanjut ini memang seringkali terjadi gangguan tidur atau insomnia. Nah, ini yang memang perlu diperhatikan juga. Jadi, dukungan perilaku. Nah, untuk lansia sendiri ini memang ada kekhususan. Jadi sangat dianjurkan untuk dilakukan adanya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini bisa sesama tetangga yang geriatri, yang lansia ini ya intinya kita ada interaksi. Nah, interaksi ini mungkin di masa pandemi ini bisa kita lakukan berdasarkan video call ya. Jadi jangan langsung tatap muka ya Bapak Ibu. Ya.
kemudian hindari alkohol, kemudian yang terakhir berhenti merokok. Nah ini yang tadi sempat saya singgung, olahraga pada orang tua dengan diabetes ini, dia yang diajarkan yang menjaga untuk melatih keseimbangan. Jadi ya jangan sampai jadi risiko jatuh gara-gara memaksakan diri. Jadi biasanya diajarkan yang sifatnya stretching, fleksibilitas, jadi latihan beban ya, atau jogging, senam, itu bisa bagus juga untuk pemulihan ototnya. Nah ini juga dengan olahraga ini diharapkan selain tadi saya singgung bisa membantu perbaikan dari reseptor insulin, ini juga dapat meningkatkan sirkulasi darah di jantung dan paru-paru. Jadi sebenarnya sangat baik sekali olahraga pada diabetes. Nah ini mungkin terapi ya. Jadi untuk penata laksana ini memang lebih banyak nanti domain bagian dokter. Cuma di sini saya ingin menyinggung sedikit ya. Jadi kenapa harus dikasih obat ini ya. Jadi dalam pemilihan terapi biasanya dokter itu akan melihat dari nilai gula darah atau bisa juga dari A1C, HbA1c ya. Jadi biasanya kalau HbA1c masih di bawah 6,5 itu masih aman, dengan pengaturan lifestyle saja cukup dan pengaturan gula darah. Namun kalau sudah di atas 6,5, nah ini yang mesti harus ada follow up-nya. Jadi nanti selain pengaturan lifestyle juga baik olahraga maupun pola makan, ini nanti akan masuk ke terapi. Jadi kalau HbA1c-nya 7,5 sampai 9 ini biasanya kita mulai dari terapi yang awal dulu ya, ada pemilihan obat minum. Biasanya seringkali kan dikasih metformin ya, ada glimapirid. Nah ini memang kenapa obat-obat ini yang dipilih awal. Jadi memang salah satunya memang efektivitasnya cukup tinggi dan biasa toleransi pasiennya juga cukup baik. Cuma nanti memang akan dilihat lagi gula darahnya. Jadi nanti ada evaluasi lagi. Jadi mungkin awalnya kalau gula darahnya tidak terlalu tinggi bisa 1 obat. Namun kalau tidak tercapai targetnya akan tambah 2 obat. Tidak tercapai lagi targetnya akan tambah 3 obat. Ya, walaupun 3 obat sama-sama untuk menurunkan gula tapi fungsinya berbeda-beda, jalurnya mereka berbeda-beda. Jadi sebetulnya tidak masalah ya. Nah, kapan sih kadang-kadang kok saya dikasih insulin ya dok? Nah ini insulin ini sebetulnya memang ada indikasinya Bapak Ibu. Jadi kapan kita berikan insulin itu kalau misalnya sudah pakai 3 obat kok nggak mempan juga nih gulanya. Nah itu harus pakai insulin. Atau misalnya dia memang sudah ada komorbid, misalnya pasiennya sudah ada komplikasi yang serius terutama di ginjal. Nah ini biasanya kita switch ke insulin karena insulin ini lebih friendly ke ginjal ya dibandingkan obat minum. Walaupun secara umum obat-obat gula yang minum ini tidak bersifat nefrotoksik yang hebat, namun pada kondisi gagal ginjal yang sudah serius memang obat minum sebaiknya dihindari. Nah pada beberapa kasus juga kadang kok langsung dikasih insulin. Nah itu biasanya kalau dia memang secara penampakan fisik atau nutrisinya nggak bagus, pasiennya kurus. Nah ini memang insulin ini ada kelebihan, dia bisa membantu menaikkan berat badan pada pasien yang kurus. Nah, namun hati-hati kalau pada pasien yang obes dikasih insulin biasanya tambah gemuk. Nah, ini biasanya nanti dokter akan mengatur dosis obatnya dan biasanya akan digabungkan dengan obat lain yang supaya menekan efek samping kenaikan berat badan tersebut. Nah, ini tadi kan ada target secara umum ya gula darah itu. Namun pada lansia sebenarnya ada target khusus. Jadi yang sudah dikeluarkan oleh American Diabetes Association. Jadi berdasarkan status mental. Jadi kalau healthy ini bisa dibilang pasien itu lansia itu dia penyakit komorbidnya dikit, mungkin hanya hipertensi ya. Dan yang penting di sini dinilai ada fungsi kognitif. Jadi dia tidak ada kayak pikun, demensia. Nah itu kalau seperti itu disebut healthy. Nah ini HbA1c-nya targetnya di bawah 7,5. Kalau tadi kan target di bawah 7 ya. Kalau ini 7,5. Kalau pada usia lanjut memang anjurannya itu tidak terlalu ketat. Jadi di dalam pengontrolan gula darah karena mencegah hipoglikemi yang tadi. Jadi targetnya di bawah 7,5, gula darah puasanya 90 sampai 130, gula darah sewaktunya 90 sampai 150 ya. Ini target. Jadi dalam pengobatan diabetes itu harus ada target. Jadi jangan sampai kita sudah minum obat tapi targetnya nggak pernah tercapai. Nah itu bisa dibilang sia-sia juga ya.
Kemudian kompleks ini biasanya dia sudah ada komorbid yang lebih dari 3 ya, biasanya mungkin dia dari riwayat stroke, namun stroke-nya biasanya yang stroke yang masih reversible ya, jadi masih pasiennya sudah kembali normal, bisa jalan ya, ada mungkin riwayat jantung, hipertensi ya, tapi fungsi kognitifnya sudah mulai menurun ya, misalnya udah mulai agak pikun-pikun nih pasiennya. Nah itu kita masukkan kompleks ya, jadi HbA1c-nya di bawah 8 dengan gula darah puasanya 90 sampai 150, terus gula darah sewaktunya 100 sampai 180. Kalau veli kompleks ini nih bisa dibilang udah berat, jadi biasanya pasiennya udah bisa hanya berbaring saja di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain ya, jadi kadang juga sudah tidak mengenali orang, bahkan sampai penurunan kesadaran. Ini kalau pada kondisi seperti ini memang targetnya lebih tinggi lagi, jadi kita tidak terlalu ketat dalam menekan gula darahnya. Ini sedikit hubungan antara kejadian COVID dengan diabetes ya. Jadi kalau pada diagram ini ternyata pada infeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini juga bisa mempengaruhi terjadinya diabetes ya. Jadi infeksi COVID ini bisa menyebabkan kerusakan dari sel beta pankreas dan bisa meningkatkan kejadian badai sitokin. Badai sitokin itu bisa dibilang infeksi yang sangat berat. Jadi kedua hal ini akan menyebabkan kenaikan dari gula darah ya, atau bisa menyebabkan perburukan dari gula darah yang tadinya mungkin pasiennya gula darahnya selalu bagus, terus kena COVID jadi langsung tinggi-tinggi ya. Atau pada beberapa kasus juga bisa memicu terjadinya diabetes, yang tadinya nggak ada riwayat diabetes jadi diabetes ya. Nah ini interaksi COVID-19 dengan diabetes. Jadi bagaimana sih kita kelola pasien-pasien diabetes yang terkena COVID ya. Ini secara umum ya Bapak Ibu, jadi tidak harus pada lansia. Jadi yang terpenting ada ya protokol kesehatan ya. Jadi kita harus cuci tangan ya, pakai masker, jaga jarak ya. Memang yang terakhir ini vaksin ya. Nah nanti tinggal tunggu vaksinnya. Nah kemudian pengontrolan gula. Nah ini gula ini penting sekali. Jadi dalam pengelolaan infeksi apapun termasuk COVID-19, pasien diabetes itu gulanya harus terkontrol baik. Nah ini memang masuk domain dokter, tugas dokternya harus membuat supaya gula darah pasien tersebut selalu bagus. Baik misalnya pasien yang rawat jalan, penggunaan obat-obatan ya, maupun pasien yang rawat inap ya. Kalau perlu memang bisa kita gunakan insulin pada kasus-kasus yang infeksinya berat. Kemudian komorbid juga diatasin. Misalnya pasien itu ada obesitas ya, ada penyakit hiperkolesterol. Nah ini harus ya diatasi juga karena ini bisa memperberat kondisi dari infeksi COVID-19-nya. Yang terakhir juga kita harus perhatikan interaksi obatnya. Jadi ada beberapa obat yang terutama antivirus dari COVID ini kalau diberikan pada pasien diabetes bisa mengganggu, salah satunya ini antivirus remdesivir. Ini bisa menyebabkan gangguan liver ya. Ini lopinavir ini bisa menurunkan sensitivitas insulin, jadi gulanya jadi naik ya. Ini ya sekarang saya masuk ke multivitamin ya. Jadi sebenarnya multivitamin ada banyak, tapi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyinggung tentang peranan vitamin D. Kenapa saya pilih vitamin D? Memang karena pada lansia kebutuhan vitamin D satu memang meningkat. Yang kedua seringkali terjadi defisiensi pada usia lanjut ini yang kalau terkena COVID ya agak repot memang urus. Yang pertama, jadi kalau secara fungsi ya vitamin D itu pertama dia membantu memelihara keseimbangan kalsium dan mineralisasi tulang ya. Yang kedua meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga mengurangi respon inflamasi pada kondisi infeksi. Nah sebenarnya vitamin D sebenarnya banyak. Memang terbanyak sih dari sinar matahari ya, dari sinar matahari, paparan sinar matahari pagi. Kemudian bisa juga dari makan makanan dan minuman ya, terbanyak di susu ya, keju, mentega ikan, sereal ya. Nah kebutuhan vitamin D sendiri bagaimana? Jadi vitamin D ini jadi berdasarkan usia ya. Jadi kalau usia bawah lahir sampai 50 tahun itu kurang lebih 200 unit per hari. 51 tahun sampai 70 tahun kurang lebih 400 unit. Di atas 71 tahun ini 600 unit. Nah pada kehamilan dan laktasi sekitar 200 unit. Nah ini saya jelaskan sedikit. Jadi kalau secara medis ya, jadi peranan vitamin D pada diabetes di mana sih kok dia bisa membantu perbaikan pada infeksi COVID. Jadi
pada infeksi COVID itu dia akan masuk melalui reseptor AC2. AC2 ini sebenarnya berperan sebenarnya di organ ginjal nantinya. Jadi di ginjal kita sendiri itu ada sistem yang fungsinya mengatur keseimbangan tekanan darah maupun keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, sistem ini bisa diganggu oleh infeksi COVID. Nah, kalau terganggu, maka biasanya pasien itu akan terjadi hipertensi, ya. Kemudian infeksinya akan mudah cepat sekali menjadi berat. Dan ternyata pemberian vitamin D dari beberapa penelitian ini bisa menghambat sistem ini supaya tidak berlebihan. Ya, jadi sehingga bisa memperbaiki juga kondisi infeksinya. Nah, pada kondisi vitamin D defisiensi apa sih yang terjadi pada tubuh kita? Jadi kalau kita kekurangan vitamin D, ini ada perubahan hormon dalam tubuh kita. Salah satunya peningkatan renin, peningkatan angiotensin. Ini hormon-hormon ini akan berpengaruh buruk pada tubuh kita kalau kadarnya sangat tinggi. Ya, dia akan menyebabkan kerusakan dari paru-paru sehingga mudah terjadi infeksi. Terus menyebabkan kenaikan tekanan darah. Kemudian dia bisa mengganggu di endotel pembuluh darah, mudah terjadi kalsifikasi atau penyumbatan. Dan yang ini hubungan dengan diabetes, dia akan menurunkan sensitivitas insulin pada pankreas sehingga produksi insulin juga cenderung bisa menurun. Nah, beberapa sindrom terkait diabetes ya, ini yang memang sering jadi masalah pada pasien-pasien diabetes. Jadi kelemahan kognitif ini sering banget. Jadi pasiennya itu sudah demensia, sudah pikun, jadi kadang nggak tahu minum obatnya kapan ya. Apalagi kalau pasien itu mendapatkan terapi yang banyak, ini sangat menyulitkan. Jadi ini memang perlu diperhatikan betul. Jadi ya untuk keluarga kita yang memang sudah ada diabetes, usia lanjut, terus sudah gangguan demensia, ini memang perlu sekali caregivernya yang berperan aktif. Jadi harus ada yang ini mengawasi ya, bisa anaknya ya, yang untuk mengawasi penggunaan obat-obatnya supaya tidak salah penggunaan. Yang kedua, ini sering depresi. Jadi usia lanjut dengan diabetes seringkali ya mudah stres, depresi sehingga tidak mau minum obat ya. Jadi sudah tidak semangat. Nah, ini yang memang kita perlu sekali keluarga untuk mensupport ya, bahwa diabetes sendiri ini memang penyakit yang tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikontrol dengan pengaturan yang baik ya, bisa dari pola makan, olahraga maupun dengan obat-obatan. Nah, yang ketiga polifarmasi. Nah, ini perlu juga diwaspadai. Jadi pada geriatri ini kalau kebanyakan obat bahaya gitu. Jadi biasanya kalau obat sudah di atas 5, ini kita harus hati-hati sekali karena bisa terjadi interaksi obat yang mana nanti bisa memperberat ya, bisa dia jadi tambah pikun gitu. Jadi polifarmasi ini memang nanti ya harus dilihat. Jadi makanya pada usia lanjut itu kita tidak boleh sekali sembarangan beli obat ya. Jadi semua harus dikonsultasikan dengan dokter. Nah, yang keempat ini risiko jatuh. Jadi karena memang pada usianya tadi saya singgung sudah ada pelemahan otot, koordinasi ototnya nggak bagus, gangguan keseimbangan, ini risiko jatuhnya tinggi. Kalau dari risiko jatuh tinggi nanti mudah jadi fraktur atau patah tulang ya. Dan yang terakhir inkontinensia urin. Inkontinensia urin ini ya biasa awamnya gampang ngompol. Nah, ini biasanya gangguan pada kantong kemihnya, juga bisa karena gulanya juga. Jadi kalau gulanya tinggi otomatis kencingnya akan berlebihan. Nah, masalah nutrisinya apa nih? Biasanya pada geriatri ini biasanya ya ini ya hampir sama yang tadi, jadi kurang motivasi, perubahan persepsi rasa. Jadi ya kalau makan rasanya udah hambar. Nah, ini yang memang kadang-kadang ya jadi satu ada yang nggak nafsu makan, satu ada seneng yang makanya manis-manis ya. Terus malnutrisi ya, penyakit-penyakit lain yang menyertai infeksi gitu. Itu harus benar-benar kita perhatikan ya. Gigi yang berkurang, nah ini gigi juga ya. Jadi pada usia lanjut kalau memang giginya sudah banyak yang tanggal, memang dianjurkan untuk pasang gigi palsu ya, karena ya untuk membantu dia proses pengunyahan. Kemudian perubahan fungsi gastrointestinal, biasanya pada usia lanjut ini mudah gangguan-gangguan lambung ya. Ini juga apalagi kalau sudah beberapa obat diabetes itu kan memang punya efek samping ke pencernaan. Nah, ini kalau memang pasien tersebut sudah ada gangguan, ini juga jadi masalah. Jadi pasiennya jadi tidak mau minum obat ya. Kemudian ya ini kemampuan belanja, biasanya pada pasien yang sudah lemah atau yang memang
memang keuangannya terbatas. Ya. Nah, bagaimana mencapai menua yang sukses ya? Ini ya sedikit tips ya. Jadi ya upayakan fisik dan mental kita selalu sehat. Nutrisi ya juga harus baik ya, baik dari asupan makan gizi seimbang maupun multivitamin ya yang cukup. Kemudian perhatian keinginan hati. Nah, ini memang pada usia lanjut sensitif. Jadi ini kalau kita ada keluarga yang usia lanjut memang ya harus sabar ya. Dalam arti ya kita harus bagaimana caranya lebih bijak ya agar pasien tersebut jangan sampai merasa tidak diperhatikan dengan keluarganya. Kemudian hubungan sosial yang sehat. Jadi dulu sebelum pandemi memang biasanya untuk lansia ini kita adakan perkumpulan geriatri. Jadi perkumpulan untuk usia lanjut, di situ mereka bisa sharing pengalaman ya, tukar pikiran. Cuma karena pandemi ini memang ya dianjurkan hanya secara online aja, video call gitu. Yang penting jangan sampai mereka hanya menyendiri, itu yang nanti akan mempercepat demensia. Kemudian sikap yang positif dan tingkatkan vitalitas spiritual ya dengan beribadah. Nah, sebagai kesimpulan, jadi populasi diabetes mellitus tipe 2 ini terbanyak terjadi pada populasi lanjut usia dibandingkan usia muda. Nah, ini memang berbanyaknya di negara berkembang seperti kita di Indonesia. Nah, gejala dan karakteristik diabetes pada lansia ini tidak khas. Jadi seringkali kecolongan nih. Seringkali pasien datang udah komplikasi diabetes ya. Dan pasien diabetes dengan infeksi COVID-19 ini lebih beresiko jatuh pada kondisi yang lebih berat dan perawatan lebih lama. Makanya di sini penting sekali pengaturan gula darah. Jadi bisa dibilang ya untuk pencegahan pun kita harus pantau terus gula darah agar bagus ya. Ya dengan cara konsultasi dan minum obat ya. Kemudian penata laksana pasien diabetes mellitus tipe 2 pada lansia ini tujuannya sih meningkatkan kualitas hidup ya dengan cara yang tadi sudah saya singgung. Nah, tadi peran suplementasi vitamin D pada lansia dan diabetes dan infeksi COVID-19 ternyata menjanjikan hasil yang lebih baik ya. Jadi ini bisa dipertimbangkan pada pasien-pasien lansia, suplementasi vitamin D namun dengan jumlah yang tidak berlebihan juga. Kalau berlebihan bisa nanti toksik. Jadi suplementasi ini bisa diberikan dengan rentan biasanya per hari. Kalau usia di atas 60 mungkin sekitar 600 sampai 1000 unit ya per hari maksimal. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari peserta webinar. Ya, terima kasih kepada Dr. Wibowo sudah menyampaikan webinar kali ini. Insya Allah bermanfaat sekali, Dok. Untuk sekarang saya akan menyimpulkan dari hasil webinar kita ini. Pertama, diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronis yang diakibatkan dari terganggunya pankreas, tidak bisa menghasilkan insulin, atau malah tubuh kita yang tidak bisa memanfaatkan insulin yang ada. Untuk klasifikasinya pun diabetes mellitus itu ada 4, ada tipe 1, tipe 2, diabetes mellitus gestasional, juga diabetes mellitus yang tipe spesifik. Untuk tujuan tata laksananya itu untuk memperbaiki kualitas hidup dan menurunkan mortalitas dan morbiditas terhadap diabetes itu sendiri. Diabetes itu bisa dikontrol tapi tidak bisa disembuhkan. Diabetes itu memang tidak bisa disembuhkan tapi dapat dikontrol dengan gaya hidup yang baik, pola makan yang diatur, dan juga obat-obatan. Untuk peserta webinar, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita bacakan dan dijawab oleh Dr. Wibowo. Pada peserta kami persilahkan. Sudah ada satu yang bertanya, Dok. Nah, ini atas nama Witia Utami dari Eva Frida. Izin bertanya, Dok, untuk kasus gastroparesis pada penderita DM, bagaimana penata laksanaan yang benar dan edukasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi
Jadi gastroparesis pada DM ini salah satu komplikasi juga dari diabetes. Jadi terjadinya neuropati ya, neuropati otonom yang di gaster, di mana gangguan pada motilitas lambung ya. Jadi motilitas lambungnya jadi menurun. Nah, biasanya tata laksananya memang yang terpenting karena memang penyebabnya ini dari kenaikan gula darah tinggi, jadi kita harus pantau dulu gula darahnya harus diperbaiki ya dok. Jadi diperbaiki, jadi mencapai sesuai dengan target. Kemudian untuk pemberian obat-obat, nah biasanya pemberian obat-obatnya kita berikan memang PPI ya. Jadi pertama kita berikan PPI ya, golongan PPI ini untuk membantu menurunkan sekresi dari asam lambung. Kemudian kita berikan obat-obat yang sifatnya meningkatkan motilitas dari lambung itu sendiri ya. Jadi obat-obat meningkatkan motilitas ini biasanya kita pakai golongan kayak domperidon, metoclopramid ya, ini untuk meningkatkan motilitas dari lambungnya. Dan untuk gastroparesis ini juga memang juga ada beberapa tindakan yang memang bisa dilakukan, tindakan seperti pemberian obat jangka panjang ya. Jadi biasanya kita berikan beberapa obat PPI yang sifatnya jangka panjang untuk merangsang pergerakan lambungnya. Nah, ini memang pengobatannya sendiri kurang lebih rata-rata bisa sampai 3 bulan ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi pertanyaannya dari Endang, untuk penggunaan insulin jangka panjang dok, apakah bagus? Ada efek sampingnya dok? Ya, jadi tentu penggunaan insulin ini ada indikasinya ya. Jadi memang harus ada dasarnya. Kapan kita berikan insulin ya? Tadi sempat saya singgung, pemberian insulin itu diberikan kalau sudah kita berikan 3 obat tidak mempan, nah itu boleh dipertimbangkan insulin. Atau ada penyakit-penyakit komorbid ya, misalnya penyakit dia sudah gagal ginjal, nah ini perlu diberikan insulin. Nah bahayanya memang untuk insulin ini mudah sekali terjadi hipoglikemi. Jadi memang betul-betul di sini pasien harus benar-benar mengatur pola makan. Pola makannya ini sebisa mungkin tidak banyak perubahan dalam arti porsinya, sehingga dosis yang dipakai untuk insulin itu tidak banyak perubahan ya. Jadi sebenarnya untuk memakai jangka panjang itu tidak masalah, namun memang risiko hipoglikemia tinggi. Jadi di sini untuk pasien-pasien yang misalnya sudah lansia, ini apalagi sudah ada kepikunan, demensia, ini agak rawan. Jadi butuh sekali orang yang membantu menyuntikkan insulinnya seperti itu. Jadi karena khawatirnya sudah disuntik lagi nanti jadi hipoglikemi. Jadi kalau dari segi keamanan insulin itu cukup aman, namun memang perlu pemantauan ketat ya, untuk baik dari pola makan pasien ya, juga gula darahnya, ini yang perlu dipantau. Terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Anis. Bagaimana cara mengedukasi lansia yang menderita diabetes tentang pola makan yang harus dibatasi dok? Ya memang untuk edukasi ini kita harus lakukan secara perlahan ya, persuasif, karena memang tidak mudah ya kita mengedukasi seorang yang mengatakan ini harus makan jauh ini, minum obat seumur hidup, ini memang tidak mudah. Jadi memang kita harus lakukan pendekatan secara pelan-pelan. Jadi disampaikan ya jenis-jenis makanan. Jadi sebenarnya saya pribadi pun juga tidak langsung meng-cut down pasien ini nggak boleh makan ini semua, nggak boleh. Jadi kita lihat dulu dari status gulanya. Kalau status glikemiknya misalnya dia tidak terlalu jelek, tentu pantangannya juga tidak terlalu ekstrim ya. Misalnya gula darahnya cuma 200-an. Nah ini kita bisa edukasi makan makanan yang memang sifatnya langsung menaikkan gula ya. Apa itu? Makan makanan yang manis ya, sirup, madu, kue manis, gula pasir, gula merah. Nah untuk buah-buahan kadang pasien gimana buah dok? Nah buah memang sebisa mungkin kita pilih. Jadi yang terlalu ekstrim manis dihindari ya. Ya seperti kayak mangga, melon, anggur, itu kan terlalu manis sekali. Kalau terlalu banyak itu pasti gulanya naik ya. Jadi memang untuk edukasi ini ya dari pola makan. Jadi pola makannya ini kita memang sarankan hindari dulu yang manis dulu. Kalau pasien ini sudah berhasil mengikuti pola ini, baru kita masuk ke nanti ke karbohidrat atau buah-buahan yang kalau memang gulanya tidak mencapai target, ini kita atur lagi. Di samping itu juga penting sekali olahraga. Nah ini kadang seringkali
aktivitas fisiknya juga kurang baik pada pasien-pasien diabetes ini yang kadang kala sudah dikasih obat kok responnya kurang baik. Ini salah satunya faktor olahraga yang masih kurang. Jadi kalau dari segi edukasi sebenarnya nanti dilihat juga status gulanya dulu. Kalau memang gulanya saat ini lagi tinggi sekali, ekstrim 400, tentu tantangannya akan banyak sekali. Cuma ya prinsipnya kita pegang dulu yang manis dulu deh, yang dihindari. Kalau yang manis sudah bisa dijaga sama pasien tersebut, baru kita merembet ke pantangan-pantangan yang lain supaya pasien itu tidak shock, apalagi pada usia lanjut. Biasanya kalau kita udah ngomong ini nggak boleh, jadi stres pasiennya, jadi nggak mau makan sama sekali. Ya. Terima kasih dokter. Saya bacakan lagi dok pertanyaannya, ada dari Bapak Bayu dari Qatar Desa Cilengsi dok. Ingin bertanya pengaruh terbesar pada pasien hemodialisa dok, bagaimana pengaruh terbesar terhadap pasien hemodialisa dan bagaimana untuk menjaga tetap stabil gula darahnya? Ya. Jadi ya pada kondisi gula yang sudah komplikasi ke gagal ginjal, yang kita sebut gagal ginjal stadium 5 yang memerlukan terapi hemodialisa, perlu diingat. Jadi gula ini memang punya karakteristik khusus. Jadi pada kondisi dia sudah komplikasi ke gagal ginjal stadium 5, seringkali gula darah pasien tersebut akan menjadi normal atau bahkan rendah dengan sendirinya walaupun tanpa obat. Nah ini sering kita dapatkan. Jadi dulu sebelum kena gagal ginjal gulanya tinggi terus, pas kena gagal ginjal malah jadi normal. Nah ini seringkali pasien tidak menyadari, disangkanya sudah sembuh padahal itu sudah komplikasi. Nah kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang pada kondisi gagal ginjal turnover dari insulinnya itu akan menurun dalam tubuh, sehingga otomatis gula itu akan cenderung rendah. Apalagi pada pasien-pasien gagal ginjal biasanya nafsu makannya sudah menurun, dia sering kali rasa mual, muntah. Jadi itu juga mempengaruhi terjadinya hipoglikemi. Jadi pengaturan gulanya memang pada kasus gagal ginjal ini biasanya kalau memang gulanya bagus atau rendah, kita tidak memberikan obat-obat gula ya. Jadi namun kalau memang dia gulanya masih tinggi, pilihan utama pada kasus gagal ginjal yang sudah terapi hemodialisa itu adalah insulin, Pak. Jadi di sini insulin ini dia tidak memberatkan fungsi ginjal, karena kalau pakai obat minum itu kan harus diekspresikan lewat ginjal. Sedangkan kalau insulin ini habis terpakai, jadi tidak membebani ginjal, sehingga lebih aman tentunya untuk ginjal. Seperti itu. Jadi ya untuk hemodialisa ini memang ya kita lihat dulu status gulanya juga tadi, apakah gulanya saat ini normal atau rendah atau tinggi. Oke. Dokter, terima kasih dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Eva. Apakah pemberian insulin untuk riwayat GDS berapa dok? Oh, pemberian insulin untuk riwayat GDS berapa dok? Maksudnya begitu dok. Dari Bidan Eva. Ya terima kasih. Ya jadi kapan sih kita berikan insulin, dari gulanya berapa? Jadi sebenarnya insulin itu bisa kita berikan ya langsung bila HbA1c-nya misalnya di atas 9. Ini biasanya kalau di atas 9 tuh kisaran dia di atas 300 ya gula darahnya. Namun pada beberapa kondisi gula darah itu misalnya sudah kita berikan beberapa obat tapi gula darahnya masih sekitar 200-an, tapi obatnya sudah mentok. Nah ini boleh kita tambahkan terapi insulin di sana. Jadi sebenarnya pemakaian insulin ini fleksibel, dia tidak harus gula darahnya sudah berat gitu. Jadi pada gula darah yang masih awal juga bisa diberikan. Contohnya misalnya pasien itu dia tidak toleran terhadap obat-obat gula yang minum, misalnya minum metformin jadi mual-mual, muntah, atau ada yang perutnya nggak enak. Nah ini kadang-kadang hanya dengan pakai 2 obat gulanya masih tinggi. Nah ini kita berikan insulin. Jadi sebenarnya tidak ada patokan khusus dari gula. Jadi kalau gulanya memang tinggi itu atau pada kondisi akut itu pasti kita berikan insulin. Namun pada kondisi di lapangan, jadi kalau memang pasien itu tidak tercapai targetnya dengan obat minum, itu bisa kita pertimbangkan dengan pemberian insulin walaupun gula darahnya memang tidak ekstrim ya. Seperti itu. Terima kasih dokter. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan dari Ibu Nani dari Limus Pratama dok.
teman orang tua saya gula darah sampai di atas 300 dan tidak mau berobat. Bagaimana cara mengatasinya, Dok? Silakan, Dokter. Ya, ini memang perlu diberikan penjelasan ya, Pak. Jadi untuk orang tuanya, karena memang yang sering jadi masalah, tidak semua pasien diabetes itu menimbulkan keluhan. Ya, apalagi tadi saya jelaskan pada usia lanjut. Kadang-kadang tidak ada keluhan, pasien hanya merasa pegel linu, lemes, yang dianggapnya hal yang wajar. Nah, di sini yang memang perlu kita sampaikan. Jadi pada pasien-pasien yang gula darah di atas 300, apabila dibiarkan jangka panjang, ini yang bisa berbahaya. Jadi sebenarnya kenapa sih pasien itu nggak mau berobat? Kemungkinan dia tidak timbul rasa kebosanan, jadi malas. Kalau gula darah diabetes ini pasti minum obat seumur hidup, jadi dia takut duluan minum obat. Padahal sebenarnya di sini bisa kita sampaikan, jadi sebenarnya minum obat gula itu tergantung. Jadi kalau misal gulanya dari awal sudah kita bisa tangani, tentu pemakaian obatnya juga memakai dosis kecil, artinya obatnya mungkin juga tidak banyak yang diberikan. Tapi kalau sudah komplikasi, ini malah jadinya banyak. Dan perlu disampaikan juga, jadi penyakit diabetes ini penyakit yang sebagian besar malah tidak ada gejala yang khas. Jadi jangan sampai kita terlena. Di sini yang perlu ditegaskan mungkin ke orang tua secara pelan-pelan, bahwa untuk gula darah ini sebisa mungkin harus kontrol ya. Jadi nanti dengan pengontrolan gula darah ini ya, dengan pola makan maupun olahraga dan dibantu dengan obat, ini baru bisa terkontrol. Jadi ada kalanya yang memang dengan pola makan dan olahraga sudah terkontrol, ya nggak apa-apa, berarti bisa tanpa obat. Tapi ada yang membutuhkan obat, ya tidak apa-apa, karena pada prinsipnya obat yang diberikan ini sifatnya aman dan tentunya terpantau oleh dokter. Jadi jangan sampai juga minum obat tapi beli-beli sendiri. Nah, ini yang kurang bagus. Jadi efek samping dari obat itu tidak terpantau dengan baik. Jadi untuk kasus-kasus demikian memang butuh pendekatan secara bertahap ya. Jadi jelaskan ke orang tua agar mau kontrol. Nanti kalau masih gulanya belum terobat, obatnya masih ringan, jadi tidak banyak, dan itu pun akan dimonitoring sama dokter. Jadi sebisa mungkin kita kalau dokter berusaha memakai dosis terkecil, jadi yang mencapai gula darah itu normal. Jadi kalau sudah bagus, obat itu akan kita turunkan secara pelan-pelan ya. Mudah-mudahan ya pakai dosis terkecil ya. Tentunya ini dengan bantuan juga dari pasiennya, harus bisa jaga makan, olahraga yang baik. Nah, ini juga gula ini nggak bisa hanya mengandalkan obat, karena pilarnya sendiri tuh kalau pengobatan gula nomor 1 pola makan, yang kedua olahraga, yang ketiga baru obat. Jadi harus nomor 1, nomor 2-nya bagus, baru bisa kita obatnya lebih maksimal. Dok, terima kasih dokter menjawab pertanyaan dari Ibu Nani. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari NS Septi Aing. Assalamualaikum, dari saya ingin menanyakan tentang pasien DM, mengapa proses terjadinya luka pada pasien DM susah sembuhnya? Contoh, pasien dengan luka klavus di kaki sudah dilakukan perawatan luka namun sudah 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Pengobatan yang benar harus bagaimana, dokter? Dan mengapa pasien DM dengan diagnosa tambahan terkena COVID-19 perlu vitamin D juga, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tadi salah satu komplikasi dari diabetes itu ada terjadinya ulkus diabetes. Ulkus diabetes ya. Jadi, nah kenapa pada ulkus atau luka pada kaki diabetes ini kok sulit sekali sembuh? Yang pertama memang disebabkan karena terjadinya gangguan pada struktur pembuluh darah, terutama pembuluh darah kaki, di mana terjadi angiopati, jadi kerusakan dari endotel dari pembuluh darah kaki yang disebabkan oleh keadaan kondisi gula darah yang kronis ya. Jadi bisa dibilang mengalami penyempitan, sehingga aliran darah ke kaki itu akan menjadi terganggu, sehingga perfusi jaringan juga tidak bagus, menghambat penyembuhan luka. Yang kedua, ini juga bisa disebabkan oleh kondisi gula darah itu sendiri. Jadi kalau gula darah tinggi, otomatis dia akan menyebabkan peningkatan bakteri di organ-organ yang terinfeksi ya, di bagian tubuh yang terinfeksi. Salah satunya misalnya ada luka di kaki, gulanya tinggi, akan memudahkan bakteri itu jadi tambah banyak, yang menyebabkan luka itu jadi susah sembuh. Dimana kalau lukanya ini makin terinfeksi, otomatis akan memicu juga gulanya jadi makin tinggi. Jadi seperti kayak lingkaran setan. Jadi
saling mempengaruhi. Jadi makanya pada kasus diabetes diabetes ini biasanya kita libatkan dari multidisiplin, dari teman sejawat bedah untuk sama-sama mengatur infeksi lokalnya di kaki. Jadi infeksi lokalnya di kaki diatasi, untuk metaboliknya gulanya juga kita atasi. Nah, untuk bagaimana pasien DM dengan diagnosa tambahan vitamin terkena D, COVID perlu vitamin D, dok? Nah, yang tadi seperti saya singgung, jadi vitamin D itu dia peranannya di sistem RA sistem. Jadi yang di pengaturan di ginjal, di mana di situ yang tadi saya bilang pada ginjal kita ada sistem yang bisa mengatur kendali dari tekanan darah, cairan dan elektrolit. Nah, vitamin D sendiri ini sifatnya sebenarnya dia sebagai imunomodulator. Jadi imunomodulator itu dia bisa menyeimbangkan imun kita. Jadi pada saat kena COVID, apalagi diabetes, imun kita pasti akan turun. Nah, dengan pemberian vitamin D ini bisa membantu meningkatkan imunitas. Dan yang tadi saya bilang karena COVID itu bisa mengganggu di sistem RA sistem di ginjal. Nah, itu dengan pemberian vitamin D itu bisa memblok hormon-hormon yang sifatnya merusak tubuh kita, jadi dihambat. Jadi disitulah peranannya. Memang ada beberapa vitamin yang juga bisa berperan sama, namun pada kali ini saya bawakan vitamin D karena memang berhubungan dengan lansia ya. Baik, dokter, terima kasih, dok. Selanjutnya dari Ibu Siti, izin bertanya, dok, jika ada pasien sudah menjaga pola makan dan diberi insulin tapi GDS-nya tidak ada penurunan, sebaiknya bagaimana, dokter? Silakan, dok. Nah, ini memang kita harus lihat dulu faktor-faktor apa sih yang bikin gula darah ini susah terkontrol. Di sini kita harus lihat juga dari pola makan pasien. Misalnya pola makannya belum terkontrol, tentu ini harus diperbaiki dulu ya. Jadi pola makan harus kita edukasi dulu supaya pasien itu bisa menjaga pola makan. Yang kedua, faktor olahraganya gimana? Pasiennya olahraganya sudah cukup apa belum? Ya, kalau masih kurang ya ini juga bisa berpengaruh. Yang ketiga, ada nggak faktor-faktor infeksi? Nah, faktor infeksi ini yang saya bilang tadi bisa memicu gula darah. Jadi walaupun sudah kita pakai obat dosis, maksudnya kok gulanya susah terkontrol, tidak stabil, ternyata kakinya ada infeksinya, ada lukanya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi gulanya. Dan yang terakhir memang dosis obat. Jadi dosis obat ini memang perlu penyesuaian tergantung dari gula darahnya. Nah, makanya biasanya pada pasien diabetes kita cekkan gula darah puasa, gula darah 2 jam itu untuk melihat bagian mana yang mengalami gangguan, apakah gula darah puasanya atau gula darah yang setelah makan. Nanti obatnya akan menyesuaikan yang mana yang terganggu. Jadi sebenarnya itu yang bikin seringkali gula darah itu udah dikasih obat kok nggak turun-turun. Jadi faktor-faktor itu harus kita screening dulu. Nanti ketemu titik masalah yang mana baru kita treatment di sana. Baik, dokter. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, dok. Ini dari India, dok, dari klinik Tamrin Menara Permai, bertanya, pasien dengan DM yang sudah diamputasi kadang pasien kelihatan depresi atau menarik diri, dok. Nah, ini bagaimana, dok, edukasinya? Silahkan, dokter. Ya, memang ini salah satu komplikasi dari diabetes adalah ya itu ya terjadinya neuropati, angiopati yang bisa menyebabkan luka yang tidak sembuh-sembuh, akhirnya terjadilah amputasi. Memang amputasi ini ya bisa dibayangkan ya cukup berat ya bagi pasien apalagi kehilangan kakinya. Jadi memang di sini butuh sekali support ya, support dari keluarga ya, di mana pasien ini jangan sampai dibiarkan. Seringkali kadang pasien sudah dalam kondisi sudah diamputasi sama keluarga kurang disupport, jadi hanya didiamkan saja, tidak disupport. Nah, ini yang bikin dia tambah depresi. Jadi sebenarnya pada usia lanjut ini perlu kita rangkul. Jadi mungkin anak-anaknya ya diajak ya refreshing ya. Jadi supaya tidak memikirkan sekali penyakitnya. Dan memang kan untuk walaupun sudah diamputasi, sekarang kan kita sudah ada teknologi bisa pasang kaki palsu ya. Yang terpenting adalah menjaga jangan sampai komplikasi ini berulang atau menjadi komplikasi lain yang lebih berat. Nah, di sini yang memang pasien itu harus kita betul-betul tanamkan bahwa gula itu penyakit yang memang menggerogoti secara perlahan. Jadi butuh sekali pemantauan ketat. Jadi
walaupun sudah diamputasi, risiko komplikasi lain tuh akan mudah terjadi. Jadi harus benar-benar sering kontrol ya, dipantau sama dokter ya, sering cek gula darah ya. Nah itu dengan pemahaman seperti itu ya, insya Allah sih pasiennya biasanya akan terima. Karena beberapa pasien saya juga yang sudah amputasi, kalau keluarganya sangat mendukung, artinya mensupport, biasanya mereka ya sedih tapi tidak sampai depresi seperti itu. Baik dokter, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Insya Allah bermanfaat sekali dokter. Nah ini untuk jadwal poliklinik dari Dokter Wibowo di Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi, yaitu Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di jam 15 sampai 18 ya dok, untuk Senin sampai Jumatnya, kecuali di hari Sabtu itu di jam 13.30 sampai 16.30. Silakan jika ada yang ingin berkonsultasi atau ingin berobat ke spesialis penyakit dalam ke Poli Dokter Wibowo di jam poliklinik tersebut. Baik, untuk webinar kali ini saya akhiri. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah ikut join di webinar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.